Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana ushul fiqh min kitab Kashfus Satir wa huwa syarhun li Aqwamit Radul Nadhir wa Jannatul Manadhir li Fadilatul Syekh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa syarahahu Syekh Muhammad Siddiqi Al-Burnu rahimahullahu ta'ala. Baik, nahnu al-an mazilna fi al-muqaddimati ats-tsalitsah wa hiya al-kalam an ba'd al-mustalahat al-usuliyah. Wa al-mustalahat al-usuliyah allati takallamna anha fi hadhihi al-muqaddimah ats-tsalitsah hiya al-mustalahat al-muta'alliqah bi mabahithil alfaz atau bil alfaz. Lianna al-alfaz hada min alati ad-dilalah. Ya, akhadna ma mana ad-dilalah wa ma mana ad-dalil, ya, wa ma mana al-istidlal. Fal nahnu fi al-alfaz. Lianna al-alfaz hada min alati ad-dilalah. Baik. Wa fi mabahithil alfaz hada akhadna ba'd al-masail, ya, minha an-nass wa dhahir, ya, dilatul al-alfaz al-awwal, al-alfaz al-ula akhadna an-nass wa dhahir, thumma kadzalika akhadna al-mujmal wal mubayyan, wa kadzalika akhadna al-mutlaq wal muqayyad, thumma akhadna ba'd syai'an al-wad'i wal isti'mal wal hamal, wa kadzalika fi liqa'i al-madi akhadna an al-haqiqati wal majaz, thumma al-hasr. Hadhihi al-ashya' tata'allaqu bil alfaz kulliha. Hadhihi al-ashya' tata'allaqu bil alfaz. Wal an sanakhudh, ya, baban jadid, ya, wa hadzal bab mazala fi bab mabahith al-alfaz wa huwa al-akhir minha wa huwa al-istifham wa ba'du adawatihi. Baik. Jadi ini adalah pembahasan terakhir dari pembahasan mabahithul alfaz sebelum kita masuk ke mustalahat usuliyah mantiqiyah. Ya, jadi pembahasan lafaz itu ada kita sebut dengan haqiqah dan majaz, an-nas wal zahir, al-hasar, al-mutlaq wal muqayyad ila akhirih. Maka penutup dari pembahasan lafaz di sini adalah al-istifham. Baik. Nabda mubasyarah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-istifham wa ba'du adawatihi. Kalau kita membahas istifham dalam ilmu usul fikih, maka yang kita bahas adalah adawatnya. Apa saja adawat istifham yang paling penting? Ya, kenapa? Ya, karena kita sedang membahas lafaz di sini. Ya, dan lafaz istifham itu adalah apanya? Adawatnya. Dari mana kita tahu bahwasanya ini adalah uslub istifham? Dari adawat yang dipakai. Nah, sebelum kita masuk ke adawatul istifham, terlebih dahulu kita harus mengenali ma mana al-istifham fi usulil fiqh, ya, atau indal asliyin. Ya, taban nabda awalan, ya, min makna al-istifham lughatan. Qala al-mu'allif huna al-istifhamu fil lughah ma'nahu talabul faham. Li'anna sin wa ta lit-talab. Wa yusamma al-istifham istikhbaran wa isti'laman. Ya, istifham itu istilah lainnya adalah istikhbar, di mana talabul khabar, wa isti'lam talabul ilm. Ya, istifham talabul faham. Atau naqul istidrak. Ya, istidrak ada talabul idrak. Fahuwa talabu syai'in lam yakun mafhuman. Fungsi dari istifham itu adalah talabu syai'in lam yakun mafhuman. Kita menuntut sesuatu yang belum kita pahami. Atau talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman, atau kita menuntut pengetahuan tentang sesuatu yang belum kita ketahui. Sesuatu tersebut belum kita ketahui sehingga kita ingin mengetahuinya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara al-istifham. Wa arrafahu al-bayaniyun. Nah, dan ulama-ulama ilmu bayan atau ulama-ulama balaghah mengartikan al-istifham adalah talabu husuli surati syai' fi dzihn. Ya, talabu husuli surati syai' fi dzihn. Menginginkan adanya gambaran sesuatu fi dzihn, di dalam pikiran. Ya. Jadi suatu permasalahan, sebelum kita memahami permasalahan tersebut, kita pasti ada namanya tasawur di dalam dzihn. Tasawur itu adalah gambaran permasalahan, bentuk abstraknya.
Kalau antum nulis skripsi dan sebagainya kan ada abstrak di awalnya itulah tasawurnya. Ya, dengan melihat abstrak tersebut orang punya gambaran secara global apa yang akan antum bahas di situ. Bahasa kita gambaran kasar sesuatu. Ya, itu yang disebut dengan at-tasawwur. Sebagaimana dikatakan di Al-Qaidah, ya, apa dikatakan al-ahkam an syai' ya far'un an tasawwurihi. Baik. Fa in kana litilka surah nisbatun fil kharij mutahaqqiqah aw ghair mutahaqqiqah fa husulu hadhihi surah yusamma tasdiqan. Baik. Jadi sesuatu yang di luar pikiran kita, yang belum kita ketahui maksudnya, itu namanya sesuatu yang fil kharij. Dia berada di luar. Dia mutahaqqiqah, maksudnya ada dia. Ya, sesuatu ini ada, ilmu ini ada, cuman kita belum tahu aja. Ya, fa husulu hadhihi surah, maka adanya gambaran di dalam pikiran kita tentang sesuatu yang luar ini, itu yang disebut dengan nama tasdiqan. Ya. Wa in lam yakun litilka surah nisbatun fil kharij fa huwa tasawwur. Ya. Tapi kalau dia, ya, gambaran tersebut nisbatun fil kharij, dia punya nisbah di kharij, maka dinamakan tasawwur. Jadi kalau masalah iman misalkan, al-imanu billah, apakah antum pernah melihat Allah? Lantas kenapa antum mengimani Allah? Nah, keyakinan tentang adanya Allah itu namanya tasdik. Ya, itu namanya tasdik. Kenapa? Karena di panca inderanya kita nggak bisa lihat. Ya, secara indrawi tidak bisa terlihat. Maka adanya gambaran di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, tanpa adanya patokan di luar. Apa patokan di luar? Maksudnya hal-hal yang bisa diindra. Ya. Maka gambaran yang seperti ini namanya tasdik. Jadi dia lebih tinggi derajatnya daripada lebih rendah derajatnya daripada tasawur. Ya, dalam ilmu mantik. Baik. Jadi kalau gambaran tersebut ada dalil pendukung atau patokannya di luar pikiran kita, itulah yang disebut dengan tasawur. Ya, nisbatun fil kharij itu artinya patokan di luarnya, ada penyandaran di luarnya. Ya, ketika antum mengatakan misalkan, ya, zakat itu ya hukumnya wajib ya, jika terpenuhi nisab dan haulnya. Ya, ini namanya tasawur. Kenapa? Karena bisa diindra dan antum bisa ketahui nisab itu ya takarannya sekian-sekian, haul itu 1 tahun. Jadi antum ada gambaran. Ya, itu namanya tasawur. Tasawur itu nanti bisa akan naik derajat terus sampai ke derajat al-yakin. Jadi tasawur itu adalah gambaran kasar dari suatu permasalahan. Ya, sampai sebelumnya, setelahnya nanti akan sampai kita kepada tahapan al-ilmu. Jadi tasawur itu masih lemah jika dibandingkan dengan al-ilmu, masih global sekali. Baik. Wal istifham lahu adawatun takhussuhu. Istifham itu punya adawat ya, yang khusus untuknya. Kamalil hasri adawat sebagaimana di bab sebelumnya ketika kita membahas al-hasr. Jadi ketika kita membahas tentang hasr kemarin, kita katakan hasr itu punya adawat, ada 4 adawat kemarin. Ya, maka istifham juga begitu. Ya, dia juga punya adawat. Apa saja adawat istifham? Yang pertama adalah al-hamzah. Ya, kita akan bahas nanti apa hukum-hukum yang berkaitan dengan hamzah, ada hal juga nanti dan sebagainya. Al-hamzah wa hiya li talabi tasdiq ay talabi idrakin nisbah ay al-hukm. Nisbah di sini maksudnya hukum. Menghukumi sesuatu itu artinya menisbatkan sesuatu. Ketika antum mengatakan ini halal, berarti antum menisbatkan sesuatu tersebut kepada sifat halal. Ketika antum mengatakan air ini haram, ya, khamar itu haram, berarti antum menisbatkan cairan khamar itu kepada keharaman. Jadi kalau antum mendengar kata nisbah itu maksudnya al-hukm, menghukumi sesuatu. Ketika antum mengatakan azaidun qaimun, ya, aqama zaidun, ini lisual an wuqu'i qiyamihi aw adami wuqu'ihi. Ini pertanyaan untuk menanyakan terjadi apa tidak sifat al-qiyam tersebut pada diri Zaid. Ya. Wa ta'ti aidan li talabi tasawwur. Selain untuk talabut tasdiq, hamzah itu fungsinya adalah talabu at-tasawwur. Ya. Kita lihat bedanya di sini. Ai idrakul mufrad duna hukmi alaih.
Idrakul mufrad artinya untuk mengetahui sampel yang ada, yang mana yang mau ketahui, duna hukmin alaihi, tanpa menghukumi. Contohnya, Zaidun indaka am amr. Di sini yang ditanyakan adalah ya, apakah Zaid bersamamu atau Amr? Ya, di rumahmu sedang ada Zaid atau Amr. Ya, di sini kan dia hanya meminta tasawur, bukan tasdik. Tidak ada hukum di situ kan? Ya, kita hanya ingin tahu yang mana doang. Di situ Zaid apa Amr? Tidak, kita ingin tahu Zaid itu sedang apa atau Amr itu sedang apa. Tidak. Ya, kita hanya ingin tahu salah satu dari dua hal ini. Ya, biasanya kalau talabut tasawur itu ya bentuknya seperti ini. Dia menemukan hamzah dan setelahnya ada am. Zaidun indaka am. Seterusnya. Contoh yang lain misalkan arakiban jita am masyan. Kamu datang ya, pakai motor atau jalan kaki. Ya. Adibsun fil ina am asalun. Ya, nggak tahu nih apa makna adibsun, jenis sesuatu cairan gitu di dalam bejana. Am asal atau madu. Sawaun kanal mas'ulu anhu musnadan ilaihi ya, am musnadan. Tadi yang bentuk pertanyaannya musnad atau musnad ilaih. Kita masih ingat musnad ilaih ya. Entah berbentuk fi'il atau fa'il, mubtada atau khabar. Baik. Ya, jadi kesimpulannya hamzah itu punya dua fungsi, untuk talabut tasdid atau talabu at-tasawur. Kapan talabut tasdid? Ya kalau normal. Ya, hal anta bi khairin ya, atau azaidun qaimun, aqama zaidun, itu talabut tasdid. Ya. Tapi kalau ada am setelahnya, maka itu namanya talabu at-tasawur. Sekarang kita masuk ke ahkamul hamzah. Awalan min ahkamil istifham bil hamzah annal mas'ula anhu biha ma yaliha. Sesuatu yang ditanyakan itu harus langsung datang setelah hamzah itu. Apa yang ingin antum ketahui, datangkan langsung, sebutkan langsung setelah hamzahnya, jangan dipisah. Masalan, idza qulta afahimtal mas'alah, berarti yang ingin ditasawur di sini adalah, atau ingin ditasdik di sini adalah al-faham. Fahim tal masalah. Ya. Jadi jangan katakan anta fahim tal masalah. Itu sudah ada fasalnya. Ya, tidak dianjurkan yang seperti itu. Fahim tal masalah kan syakku fil fi'li nafsi. Ya, jadi keraguan yang kita ingin pertegas di sini adalah keraguan tentang fi'ilnya, itu faham. Ya, yang kita ragukan adalah bukan masalahnya tapi pahamnya. Ya, afahim tal masalah. Jadi bukan keraguan itu bukan pada al masalahnya tapi pada pemahaman. Paham nggak? Itu maksudnya. Wa arata bil istifham an ta'lama wujudahu wa tatahaqqaqu min husulihi. Yang ingin kita ketahui dari pertanyaan hal fahim tal masalah itu adalah ya wujudu al faham atau tahaqququhu min husulihi. Wa idza qulta azaidan akramta kana syakku fil maf'uli bihi. Ya, karena Zaid yang dikedepankan, Zaid dan akramta, berarti syak di sini pada maf'ulnya. Ahwa Zaidun am ghairuhu, alladhi akramta Zaid am Amr masalan. Ya, jadi yang ditanyakan itu atau yang diragukan itu langsung disebutkan setelah hamzahnya. Wa idza qulta anta akramta, idzan asyakku fi fa'ilil ikram. Kalau antum katakan anta akramta, berarti yang disyak di sini adalah antanya, ya, bukan Zaidnya. Gitu ya. Nah, ini kaidah yang sangat bagus sekali untuk memahami ayat Al-Qur'an nanti. Untuk ketemu dengan ayat-ayat yang seperti itu nanti pakai kaidah ini. Bahwasanya yang dijadikan syak di situ tentunya dalam Al-Qur'an tidak ada syak gitu ya. Tapi ketika Al-Qur'an menggunakan a di awalnya ya, berarti itu untuk menunjukkan bahwasanya syaknya orang kafir itu dalam masalah apa? Syaknya orang musyrik itu dalam masalah apa? Gitu. Ya. Baik. Misalkan di tentang Nabi Isa ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Isa ya, nanti di hari kiamat ya, anta ya, wahai ya Isa, apakah engkau yang telah anta amarta, apakah engkau yang telah memerintahkan orang-orang untuk menyembahmu ya. Maka Nabi Isa mengatakan ya subhanallah ya, tentu tidak seperti itu wahai Rabb. Baik. Kemudian yang kedua hukum dari hamzah adalah wa idza kanatil hamzatu li talabi tasawwur jazal ityanu bi mu'adilil mas'uli anhu kama taqulu azaidun indaka am amr wa amma idza kana li talabi tasdiq fa yumtana'u ma'ahu dzikrul mu'adil. Kalau hamzahnya untuk talabi tasawwur
berarti pakai am ya. A titik am. Kalau pakai am seperti itu talabut tasawur namanya. Ya, kalau untuk talabut tasawur maka hukumnya jazal ityan bi mu'adilil mas'ul. Boleh kita mendatangkan mu'adil al-mas'ul anhu. Mu'adil itu yang selevel atau setara. Contohnya, Azaidun indaka am Amr. Mana mu'adilnya di sini? Amr. Ya, Amr itu mu'adil dari mas'ul anhu. Mana mas'ul anhu-nya di situ? Zaid. Ya. Jadi nggak boleh antum katakan Azaidun indaka am ta'am. Paham tak? Ya, Azaidun indaka am ta'am. Ta'am hada laisa mu'adil lil mas'ul anhu li Zaid. Ya, li'annahu laisa min jinsin wahid. Zaid hada insan wa ta'am hada ya syai'. Ya. Dan la yajuz. Jadi yang boleh itu adalah kita mendatangkan mu'adil. Mu'adil itu apa tadi? Ya, yang setara dengannya. Jenis. Di sini Zaid dan Amr. Ya, berarti mu'adilnya di sini adalah Amr. Mas'ul anhu-nya adalah Zaid. Ya, jadi mu'adil harus sama dua sisi ini. Wa amma idza kana li talabit tasdiq itu kalau dalam kasus talabut tasawur, tapi kalau dalam talabut tasdiq maka yumtana ma'aha dzikrul mu'adil. Enggak bisa kita sebutkan mu'adilnya. Ya, enggak bisa disebutkan mu'adil. Dengan kata lain, kalau talabut tasdiq itu enggak pakai am. Satu aja yang ditanyakan. Ya, misalkan tadi Azaidun qaimun. Azaidun qaimun. Nah, ini kan untuk kalau kita ingin talabut tasdiq, maka tidak perlu ya, kita menambahkan am di situ. Azaidun qaimun am jalisun. Nah, kalau sudah masuk am jalisun talabut tasawur namanya. Gitu. Baik. Wa idza ja'at am ba'da hamzati tasawur takunu muttasilatan. Wa in ja'at ba'da hamzati tasdiq aw ba'da hal takunu munqati'atan wa hiya bi ma'na bal. Nah, ini lughah sebenarnya ya. Ya, hukum yang ketiga adalah idza ja'at am ba'da hamzati tasawur. Kalau ada ya am datang setelah hamzah at-tasawur. Hamzah at-tasawur itu berarti ya fungsinya untuk talabut tasawur. Takunu muttasilah. Maka am itu harus muttasilah. Ya. Wa in ja'at ba'da hamzati tasdiq, tapi kalau datangnya setelah hamzah at-tasdiq au ba'daha au ba'dahal atau setelah hal takunu munqati'. Maka dia dihukumi munqati' wa hiya bi makna bal. Ya. Jadi kalau antum mengatakan ya Azaidun qaimun ya am jalisun. Ya, kalau yang antum inginkan dari pertanyaan tersebut adalah tasdiq, maka bal am di situ fungsinya adalah bermakna bal. Dan mana ya Azaidun qaimun bal jalisun. Baik. Jadi dia bisa muttasilah bisa munqati'ah. Kalau dia muttasilah itu artinya dia itu sebagai atof. Nah, maksudnya dia sebagai atof. Jadi menyambung antara kata sebelum dan setelahnya. Ya, itu fungsinya. Kalau dia fungsinya menyambung, berarti dia muttasilah. Kalau fungsinya untuk memisah, maksudnya adalah kalimat selanjutnya itu tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya, ya berarti dia munqati'ah namanya. Kalau dia munqati'ah itu maknanya sama dengan bal. Baik. Kemudian adawat istifham yang kedua adalah hal. Wa min adawatil istifham hal wa hiya li talabi tasdiq faqat. Itu untuk talabi tasdiq saja. Ya. Baik. Ya, kita pernah jelaskan ini di apa namanya kitab Durus Lughah ada ya. Antum buka di syarat di kitab Durus Lughah jilid yang ketiga itu ya, dijelaskan dengan bagus sekali di situ tentang hal dan hamzah ini. Ya, itu penjelasannya simpel di situ, lebih simpel ya di Durus Lughah itu. Anjurkan antum untuk melihatnya. Ada juga pernah juga kita syarah di apa namanya di videonya, silakan dicek di playlistnya. Baik. Bedanya A dengan hal, hamzah dengan hal. Kalau hamzah itu bisa tasawur, bisa tasdiq. Ya, kalau di dalam usul lughah beda lagi istilahnya. Tapi kalau hal bedanya adalah dia hanya untuk tasdiq saja. Contohnya hal qara' hal kitab. Ya. Jadi kalau tasdiq itu dia hanya butuhkan pembenaran saja.
apakah sesuai dengan yang antum yakini apa tidak? Benar nggak apa yang saya yakini? Gitu. Itu tasdik. Hal qara'at al-kitab jawabannya apa? Na'am atau la? Gitu. Hanya untuk mentasdik saja, untuk mengkonfirmasi apa yang antum yakini. Fal istifham anil hukmi wa huwal qira'ah yakun jawabnya am au la. Itulah kenapa kalau dengan hal itu jawabannya harus diawali dengan na'am atau la. Karena na'am atau la itu namanya kalimat tasdik. Ya, na'am itu kalimat tasdik, la itu kalimatul ingkar. Ya, jadi dia fungsi dari hal hanya satu, hanya untuk tolabut tasdik saja. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan hal, yang pertama hal tukhassisul mudhari' bil istiqbal. Hal itu hanya khusus untuk mudhari' yang akan datang. Fala yasihhu an yuqal atadribu Zaidan wa huwa akhuka kama taqul atadribu Zaidan wa huwa akhuka. Ya. Ya, haitsu innal hamzah huna afadat al haliyah. Baik. Jadi kalau hal itu dia untuk yang akan datang. Kan mudhari' itu ada dua ya, akan datang, sekarang dan akan datang. Ya, kalau hal itu hanya untuk yang akan datang saja, ya. Jadi kalau untuk mengatakan hal tadribu Zaid dan tadribuhu nabi mana mustaqbal. Ya. Hal tadribu Zaid dan wa huwa akhuka. Jadi kalau misalkan antum sekarang sedang memukul Zaid, maka anak tanya dengan hal apa dengan Hamzah? Ya. Sekarang antum sedang melakukannya. Apa anak katakan hal atau Hamzah? Hamzah, karena Hamzah itu afadat al-haliyah. Al-haliyah punya an. Sekarang untuk melakukannya. Misalkan untuk melihat ada orang minum khamar, atashrabul khamar. Ya, atashrabul khamar. La qul hal tashrabul khamar. Hal hada lima ba'd al-istiqbal. Ya. La yasihan naqulaga. Masalan qala ta'ala hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, walaupun di situ datang dengan bentuk fi'il madhi, tapi maknanya adalah untuk istiqbal di situ. Ya, kenapa? Karena hadithul ghasyiyah itu perkara tentang al-ghasyiyah fi yaumil qiyamah itu kan belum terjadi. Jadi bimanzilatul istiqbal ya. Baik. Adapun hamzah itu antum garis bawah situ, hamzah itu afadat al-haliyah, yang memiliki makna al-haliyah. Al-haliyah artinya al-an. Walihal mazidu ikhtisasin bima kaunihi zamaniyan adhar al-fi'l. Ya. Hal itu punya khususan lebih. Mazid ikhtisas artinya khususan yang lebih dibandingkan dengan ya. Baik. Jadi mazid ikhtisas itu artinya kekhususan lebih. Hal itu punya kekhususan lebih. Kenapa? Apa kekhususannya? Bimakonihi zamanian. Jadi itu ada kaitannya dengan zaman. Ya namanya dawat istifham itu kan sebenarnya nggak ada ikatannya dengan zaman ya. Nah, tadi ikatan dengan zaman itu hanya fiil saja. Ya. Tapi hal ini dia punya ikatan zamanian yang kuat. Adhar al-fi'il yang lebih jelas sebagaimana fi'il. Li'anna al-fi'la la yakunu illa sifat tasdiq illa sifat tasdiqi wa hukman bithubuti aw ittifaq. Karena fi'il itu ya dia adalah untuk sifat tasdiq wa hukman bitsubut aw ittifaq, untuk menetapkan sesuatu itu terjadi apa tidak. Hal qara'ta, na'am qara'tu. Qara'tu itu kan untuk kita menetapkan terjadinya perbuatan tersebut. Atau la ma qara'tu, intifa namanya. Wa nafyi wal isbat innama yatawajjahan ila sifat la ila dzawat. Jadi yang kita nafikan atau kita tetapkan itu adalah sifatnya, bukan zatnya. Ketika Anda mengatakan apakah Muhammad berdiri? Naam, Muhammad berdiri. Nah, untuk menetapkan apa? Menetapkan sifat apa zat di situ? Zat, enggak sifat. Ya, antum tetapkan sifat. Kan? Apakah Muhammad berdiri? Jawabannya, naam, Muhammad berdiri. Antum menetapkan sifat berdiri itu pada Muhammad. Nanti, ya. Jadi sesuatu yang lebih abstrak itu adalah sifat jika dibandingkan dengan zat. Kalau zat, ini antum bisa lihat zatnya, tapi sifatnya antum nggak bisa lihat, nggak kelihatan sifatnya. Besar kecil itu nggak kelihatan, dia hanya bisa diindra begitu. Bisa dipahami dalam pikiran, dalam gambaran abstraknya.
kita mengatakan besar atau kecil itu kan ya, relatif gitu. Kalau dibandingkan dengan lebih besar dia akan kecil, kalau dibandingkan dengan yang lebih kecil dia akan lebih besar gitu. Jadi sesuatu yang lebih abstrak itulah yang butuh untuk dinafikan atau diisbatkan begitu. Jadi ketika Anda menanyakan apakah Muhammad berdiri, saya sudah tahu bahwasanya Muhammad itu ada. Yang Anda ingin tanyakan adalah sifat berdirinya. Artinya maksudnya? Jadi yang butuh antum jelaskan ke Anda ketika Anda bertanyakan apakah Muhammad berdiri apa duduk, apakah Muhammad berdiri, yang antum butuh pertegas di situ adalah berdirinya. Nggak usah jelaskan Muhammadnya. Gitu. Jadi Anda menanyakan, ya, apakah Muhammad berdiri? Antum jelaskan kepada Muhammad adalah begini. Nggak butuh. Yang Anda butuhkan adalah isbat atau intifa sifat berdiri pada diri Muhammad. Karena sifat itu bisa terlepas pada zat sesuatu. Karena sifat berdiri itu bisa terlepas dari Muhammad. Ya, ketika dia duduk, sifat berdirinya akan hilang. Ya, gitu. Nah, maka yang Anda butuhkan adalah penjelasan seperti itu. Walidzalika kana qauluhu ta'ala fa hal antum syakirun adallu ala talabi syukur min qaulina fa hal tashkurun wa qauluna fa hal antum tashkurun. Kalimat hal antum syakirun, apakah kalian bersyukur? Ya, ini yang ditanyakan adalah sifat syukur itu ada apa tidak pada diri kalian, gitu kan? Maka ayat ini lebih jelas untuk menunjukkan perintah syukur daripada antum mengatakan fahal tashkurun. Ya, kenapa? Ya, karena di kalimat fahal antum syakirun, ya, di situ disebutkan ada antumnya. Ya, antum di sini ya, kita katakan tadi apa? Sebagai zatnya. Jadi, berarti di ayat ini fahal antum syakirun ada dua, ada zatnya, ada sifatnya. Apa zatnya? Antum. Apa namanya sifatnya? Syakirun. Ya, dan yang ditanyakan di sini adalah ada apa tidaknya sifat tersebut pada zat tadi. Fahal antum syakirun dan sama dengan kita mengatakan hal sifatus syukur maujud indakum amla. Apakah sifat syukur itu ada pada diri kalian? Ada apa tidak? Gitu. Nah, jadi makna fahal antum syakirun ini lebih jelas untuk meminta orang untuk bersyukur. Fahal antum syakirun, ya, daripada antum mengatakan fahal tashkurun. Kalau fahal tashkurun, ya itu maknanya gimana ya? Menjelaskannya kayak fahal tashkurun itu apakah antum bersyukur? Ya, misalkan antum adalah orang yang bersyukur, selalu bersyukur, ya. Tapi kan kadang antum nggak bersyukur. Nggak ada orang yang sempurna bersyukurnya setiap hari kan. Ada suatu kondisi misalkan antum nggak bersyukur, maka Anda tanya kepada antum fahal tashkurun. Ini kalimat normal, tidak ada celaan, tidak ada perintah di situ, hanya sekedar ingin tahu antum bersyukur apa tidak. Nanti ya. Tapi kalau fahal antum syakirun, ini perintah tapi mengandung makna tolak. Tolak apa? Tolak bersyukur. Nah, ini dakiknya balago Al-Qur'an di sini. Ya. Jadi dia bentuknya istifham, tapi ada amr yang diinginkan, ada tolab yang diinginkan. Fahal antum syakirun. Ya, ucapan ini apakah boleh antum ucapkan kepada orang yang senantiasa bersyukur? Nggak boleh. Kita ucapkannya kepada siapa? Pada orang-orang yang selalu ingkar atau sering ingkar. Fahal antum syakirun. Gitu. Ya. Orang-orang yang suka lupa tentang perintah dan larangan, kita katakan fahal antum tatadzakkarun. Ya, fahal antum ta'qilun, bagi orang yang suka melupakan makna Al-Qur'an, ya, dan mengabaikan perintah-perintah Al-Qur'an serta larangan-larangannya, kita katakan fahal antum ta'qilun dan seterusnya. Baik. Wa kadzalika fi qoulihi ta'ala fahal antum muntahun, mana thalabul intiha. Tapi kalau antum katakan fahal tantahun, misalkan antum sekarang lagi baca Al-Qur'an, tanya antum fahal tantahun, selesai enggak dari baca Al-Qur'an? Ya, tapi kalau antum adalah orang yang ya selalu meninggalkan Al-Qur'an atau tidak membaca Al-Qur'an, maka kita tanyakan fahal antum muntahun di situ berarti maknanya perintah, jangan tinggalkan Al-Qur'an. Gitu. Nah, inilah makna dari tadi kita mengatakan bahwasanya hal itu ya, memiliki kekhususan lebih karena dia mengandung makna zamanian. Ya, mengandung makna zamanian, ya, sebagaimana fiil. Jadi fahal antum syakirun itu maknanya fiil mustaqbal,
Ya, apakah di masa yang akan datang? Kenapa kalian nggak bersyukur di masa yang akan datang? Besoknya kenapa nggak bersyukur? Baik. Wadzalika li'anna al-isma yadullu 'ala tsabati wal mulazamah bi khilafil fi'l alladhi yadullu 'ala al-huduthi wat tajaddud. Ya. Kenapa kok pahal tahun sama pahal antumun tahun itu beda? Ya. Kalau pahal tadi ya, kembali ke contoh sebelumnya. Ketika antum mengatakan pahal antum syakirun, syakirun ini kan fi'il ya. Isim ya. Kemudian tashkurun itu fi'il. Ya. Kenapa makna syakirun ini lebih zahir daripada makna tashkurun? Karena isim itu maknanya menunjukkan atas as-sabat wal mulazamah. Ini kaidah ya. Al-ismu yadullu ala sabati wal mulazamah, sedangkan al-fi'lu yadullu ala al-hudusi wat tajaddud. Isim itu menunjukkan atas tetapnya sesuatu, sedangkan fi'il sebaliknya menunjukkan atas bahasa kita itu mobilitas sesuatu senantiasa berubah ya. Itu fi'il, sifat fi'il. Makanya ayat surat Al-Fatihah dikatakan alhamdulillah. Kenapa enggak ya, kita katakan nahmaduhu misalkan. Ya, kenapa digunakan jumlah ismiyah? Karena jumlah ismiyah itu menunjukkan atas makna as-sabat wal mulazamah, lebih sabit begitu. Kalau antum mengatakan nahmaduhu, benar juga maknanya. Benar juga maknanya, tapi dia maknanya ya pujian yang senantiasa berubah-ubah. Sekarang memuji dengan cara begini, besok memuji dengan cara begitu. Tapi kalau al-isim, alhamdu, yaitu pujiannya ya tetap baku, ya kokoh. Begitu. Tidak terikat dengan zaman karena dia sabat. Gitu. Makanya di khutbatul hajah itu dikatakan innal hamda lillah nahmaduhu. Ya, innal hamda, alhamda itu di situ kan jumlah ismiyah. Nahmaduhu jumlah ya, kenapa dua kali di situ? Ya agar mencakup dua makna tadi as-sabat dengan at-tajaddud. Ya, agar kedua makna isim dan fi'il itu masuk. Wali anna ibrazu ma yatajaddad wa huwa syukr wal intiha fil ayatain fi ma'rad sabit adallu ala kamal inayah bi husulihi min ibqaihi ala aslihi. Wali anna ibraz ma yatajaddad, kalau antum menggunakan fiil maka itu antum menetapkan atau menampakkan sesuatu yang senantiasa berubah. Tashkurun, padahal tashkurun artinya apakah kalian akan ya bersyukur, entah syukurnya dengan cara apapun, menunjukkan makna tajaddud al-an au godan au ba'da qadin. Tajaddud dia. Nah, syukur yang terjadi pada hari ini dengan terjadi pada besok dan lusa seterusnya, pasti dia syukur yang mutajaddid. Baik, kemudian aqsamul hal itu dibagi menjadi dua bagian, basithah dan murakkabah. Basithah, hal basithah itu apa? Wa hiya allati yutlabu biha wujudu syai' aw la wujuduhu. Kaqaulina halil harakatu mawjudah. Baik. Hal yang basithah, hal yang biasa saja itu yutlabu biha wujudu syai'. Ya. Kalau kita ingin menanyakan keberadaan atau ketiadaan sesuatu, maka hal di situ namanya hal basithah. Ya, hal basithah. Tapi kalau murakkabah tidak. Ya, kalau dia ada kaitannya. Hiya allati yutlabu biha wujudu syai'in li syai'in. Keberadaan sesuatu karena sesuatu yang lain. Ya. Keberadaan sesuatu karena sesuatu yang lain. Karena murakkabah tadi bagi lebih dari satu kata. Aula wujuduhu lahu, berarti dia ada keterkaitan. Kalau sesuatu itu ada, maka dia ada. Kalau sesuatu tidak ada, maka dia tidak ada. Contohnya, halil harakatu daimatun aula daimah. Ya, berarti di sini murakkabah yaitu al harakah daimah. Berarti penisbatannya kepada al harakah daimah aula gitu. Ya, berarti di sini kita menanyakan tentang wujudul harakah, wujudu dawamil harakah ya, au ya la dawamuhu. Ya, gitu. Fa innal matlub wujudud dawam lil harakah au la wujuduhu. Yang ditanyakan di sini adalah wujudud dawam, ada atau tidak dawamnya, bukan harokahnya yang ditanyakan. Ya, kalau dikatakan hal harokah maujudah, itu keberadaan ditanyakan. Ya, kalau di sini harokahnya maujudah. Ya, kalau anda katakan hal Muhammad maujud, ya tanyakan keberadaan Muhammad, ada apa tidak. Tapi kalau anda mengatakan hal Muhammad qaim, itu berarti anda tahu Muhammad sudah ada. Yang anda tanyakan apanya? Ya, yaitu syai' akharnya. Ya, sesuatu yang murakkabnya, yang anda tanyakan adalah sifatnya. Jadi ya
Kalau kita katakan hal tad'u ma'allahi ilahan akhar, hal tad'u ma'allahi ilahan akhar, berarti di sini ya doa kepada selain Allah itu memang ada. Makanya Allah katakan hal tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ngerti maksudnya? Ya, misalkan antum lagi makan, ya, atau antum mungkin untuk melakukan perbuatan makan, ya, maka anak katakan hal anta ta'kul, anta akil, ya. Ya, itu menunjukkan berarti perbuatan yang anda tanyakan itu ada kemungkinan untuk terjadi. Baik. Jadi intinya muraqabah ini terdiri dari lebih dari satu kata, penisbatan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Keberadaan sesuatu ini tergantung kepada keberadaan yang lainnya. Baik. Wa qad akhadha fi hadhihi syai'ani ghairul mawjud wa fil awwal syai'un wahid. Falidhalika kanat muraqabatan binisbah ilaiha li'anna ma'na al-wujud fi tsaniyah as-thubut wa huwa ghairu ma'na al-wujud fil ula wa huwa at-tahaqquq fil kharij faqat. Kalau anak katakan halil harakah maujudah, itu pertanyaan untuk menanyakan at-tahaqquq namanya, wujud at-tahaqquq. Tapi kalau yang kedua halil harakah daimah aula daimah, itu pertanyaan untuk wujud juga, tapi wujud binisbah atau as-thubut bahasa kita. Ya, jadi pertanyaan halil harakah daimah aula daimah itu menanyakan tentang wujud yang bermakna subut. Ya, jadi harakah itu subut apa tidak sifat daimah padanya. Ya, tapi kalau al harakah maujudah itu hanya untuk menanyakan at-tahaqquqnya. At-tahaqquq itu beneran ada atau tidak. Ya, kalau hal harakah daimah aula daimah jangan ditanyakan maujudah enggak. Berarti dari pertanyaan bisa kita tahu. Misalkan sekarang Ana ingin bertemu dengan Zaid. Kemudian Ana dengar antum bertanya kepada orang dalam rumah. Antum sedang di luar rumah, bertanya ke orang di dalam rumah, dari luar antum ngomongnya, apakah Zaid sedang tidur? Atau nanya begitu. Ana dengar antum nanya begitu. Ana pengen tahu Zaid ada dalam rumah apa tidak. Maka dari pertanyaan antum tadi, apakah Zaid sedang tidur? Ana tahu bosnya Zaid ada dalam rumah. Ngerti maksudnya? Karena pertanyaan itu muraqabah kan, yang ditanyakan bukan keberadaan Zaidnya, tapi perbuatannya, sifatnya Zaid tidur apa tidak. Sedangkan yang ana ingin tahu adalah keberadaan Zaid. Nah, maka dari pertanyaan yang muraqabah bisa kita tahu jawaban dari pertanyaan basithah. Gitu. Baik. Wa baqi adawatul istifham li talabi tasawwur faqat walakin li kulli wahidatin minha ma'nan yakhussuha. Baik. Nah, dan adawat istifham yang lain bagaimana man, hal, aina dan seterusnya, itu semua maknanya adalah makna tasawur saja. Jadi yang bermakna tasdiq itu hanyalah apa? Hal saja, ya. Yang bermakna tasdiq itu hanya hal saja. Hamzah juga begitu makna tasdiq juga, tapi dia punya tambahan satu lagi tasawur. Jadi kesimpulannya hamzah itu tasawur dan tasdiq atau tasdiq. Sedangkan hal hanya makna tasdik saja, ya, ditambah dengan haliyah atau lainnya. Ya, hamzah itu haliyah, kemudian hal itu istiqbal. Baik, bagaimana dengan adawat istiqbal yang lain? Adawat istiqbal yang lain itu semuanya adalah untuk tasawur saja. Baik, masing-masing adawat istiqbal itu punya makna tersendiri. Nah, ini untuk merujuk ke kitab-kitab nahwu nanti. Yang pertama man lisuali andil ilmi awil aqil, untuk menanyakan tentang al-aqil. Al-aqil itu istilah dalam ilmu mantiq itu adalah zil ilmi, yang memiliki al-ilmu. Siapa yang bisa memiliki ilmu? Al-aqil gitu. Ya, maka kalau dikatakan zil ilmi itu maksudnya al-aqil. Ya, fatufidu tasakhusuhu wa ta'ayyunahu. Ya, jadi memiliki makna tasakhus, ya. Tasakhus itu kita mempersonifikasikan seseorang. Ya, wa ta'ayyun kita menentukannya. Wal murad bi tasakhus huna at-tasakhus asy-syakhsi aw an-naw'i. Personifikasi, entah personifikasi orangnya siapa atau jenisnya apa. Contohnya, kita mengatakan man fiddar, ini tasakhus syakhsi namanya. Ya, man fiddar, siapa dalam rumah? Yang ditanyakan adalah ya, man di sini maknanya adalah tasakhus as-syakhsi. Nah, jawabannya Zaid misalkan. Zaid ini kan syakhsun dia, person maksudnya. Ini namanya tasakhus as-syakhsi. Wa idza qila al-insan at-turki, ya, tapi kalau dijawabnya al-insan at-turki, seorang manusia berkebangsaan Turki, kana nau'iyan. Ini namanya tasakhus an-nau'i. Ya.
Jadi kalau Anda katakan man fid dar, antum jawab talibul ilmi. Nah, ini namanya tasakhus an-naui. Kalau Anda katakan man fid dar, antum jawabnya Zaid, ini namanya tasakhus asy-syakhsi. Nah, sekarang yang mana lebih tepat di situ? Jawaban dari man fid dar itu apakah tasakhus asy-syakhsi atau an-naui, itu tergantung kepada sigohnya, konteksnya nanti. Lebih pasnya bagaimana? Kalau kira-kira jawaban yang ana harapkan dari antum adalah tasakhus asy-syakhsi, ya pakai syakhsi. Gitu. Misalkan sekarang di asrama ada suara ribut-ribut. Ya, siapa di asrama itu? Ya, di situ ya, kalau antum jawab dengan santri, ya, apakah tepat di situ? Nggak tepat. Karena ana pasti tahu siapa lagi kalau bukan santri di kelas. Gitu kan? Nah, maka jawaban antum adalah pakai tasakhus an-naui. Terus sebutkan santri fulan bin fulan, lebih spesifik lagi. Ya. Nggak naui jatuhnya kalau antum sebutkan santri tapi antum sebutkan namanya. Nah, jadi ya naui jatuhnya. Tapi kalau saksi itu antum mengatakan talibul ilmi saja. Nah, gitu. Jadi masih umum gitu kan. Nah, jadi naunya. Berarti kalau misalnya santri Ya. Bisa naui, bisa saksi dia. Ya. Kita lihat nisbahnya dulu. Kalau di konteks pertanyaan tadi itu jatuhnya ke saksi dia karena dia lebih umum. Gitu. kalau saksi itu bukan khusus, bukan personal. Bukan hanya nama orang, gelar orang, kedudukan orang itu boleh. Gitu. Oke. Ya, kalau di sini kan penisbatannya kita kepada, ini salah pilih contoh mungkin di situ ya. Contoh pakai talibul ilmi karena jatuhnya kebalikan. Ya. Lebih gampang itu kalau pakai nama sebenarnya. Ya, kalau dikatakan siapa yang lari di asrama, kalau antum jawab talibul ilmi, kalau antum jawab kan santri, itu kurang tepat. Itu masuknya ke naui. Tapi kalau antum katakan Zaid misalkan, ini yang tepat karena itu saksi. Jadi boleh dua-duanya sebenarnya, tergantung ke penisbatan Zaid kepada talibul ilmi atau talibul ilmi kepada orang awam. Gitu. Berarti kalau misalnya dibandingkan, siapa yang naik nggak pakai sandal, itu saksi. Nah, itu di situ saksi di situ. Ya, karena nisbatnya pada orang awam. Karena kemungkinannya bisa juga orang luar selain talibul ilmi. Karena kata-kata tadi tergantung kepada konteksnya, dipakainya, penisbatannya kemana. Gitu. Baik. Contoh yang lain, wajah qila man fis sama'i minal alamin fa yujabu al malaika fa yakunu muradu huna atas an-nawi wa man tufidul umum indal muslimin. Man fis sama' minal alamin, siapa yang berada di langit dari makhluk Allah. Jawab al malaikat, ini tasakhus an-nawi dia. Ya, al malaikat tasakhus an-nawi karena nau dari al alamin yang ada di langit itu bukan hanya malaikat saja. Yang kedua ma lis soal an ghairil aqil. Kalau man tadi itu al umum ya, maknanya umum sekali dia. Ma lis soal an ghairil aqil wa yatufidul umum aidan kaman maja bika mana lima tadi masalah maja bika. Man asalis mata lis soal an zaman, aina lis soal an makan, ayyana lis soal an makan, wa zaman ayyana ada soal bisa untuk makan, bisa untuk zaman. Ya. Kemudian yang keenam kaifa lis soal anil hal. Kan al-hal. Baik, itu dia akhir dari pembahasan al-istifham. Allah taala alam, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil musalahat usuliyah dan musalahat usuliyah sekaligus musalahat mantiqiyah. Kita akan bahas nanti ada 5 poin di situ: al-qadiyah, al-had, al-burhan, al-qiyas dan al-istiqra'. Baik, Allah taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.